Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Mari kita langsung saja ke materinya. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya sangat manis dan mudah membuatnya. Nah, sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi ya. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yang pertama, 500 gram gula pasir. Yang kedua, 250 ml air matang. Ketiga, pewarna makanan. Yang keempat, tusuk sate. Nah, cara pembuatan yang pertama, anak-anak campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Yang kedua, anak-anak aduk campuran tersebut sehingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Langkah yang ketiga, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Yang terakhir, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Nah, lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Itu tadi anak-anak langkah membuat gulali. Nah, ini adalah contoh gambarnya anak-anak. Nah, ini adalah adonan yang tadi anak-anak yang dicampurkan gula dan air. Yang dimasaknya dengan api yang kecil. Nah, dari gula dicampur air, nah tadi kan gula benda padat ya. Nah, itu akan mencair dan menyatu dengan air. Saat menyatu dengan airnya, maka air dan gula ini akan mengental anak-anak. Nah, mengentalnya seperti ini anak-anak. Bisa diberi pewarna yang kamu sukai, mau warna merah, warna kuning, warna hijau, terserah pokoknya. Nah, kalau sudah mengental dan airnya berkurang, maka angkat dan tunggu sampai agak dingin. Lalu anak-anak bisa membentuk, bisa bentuk hewan, bisa balon. Setelah dibentuk berbagai macam bentuk, anak-anak bisa tusukan dengan tusuk sate. Nah, udah gak sabar kan ingin membuat permen gulali? Nah, anak-anak bisa mencobanya di rumah bersama orang tua kalian. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Nah, karena anak-anak air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. Kalau kita memakai air yang mentah anak-anak, nanti kita sakit perut. Lalu nomor 2, apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Nah, anak-anak, pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Mencair terjadi saat gula dicampurkan dengan air, sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang anak-anak? Berkurang jumlahnya karena menguap saat mendidih. Yang keempat, apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Nah, tahap pertama pembuatan gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Yang kelima, apa fungsi tusuk sate pada pembuatan gulali? Nah, fungsi tusuk sate digunakan untuk melilitkan gulalinya anak-anak.
Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Nah, sekarang coba tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Nah, di sini ibu membuat contohnya. Untuk peristiwa gula dicampur air. Nah, perubahan wujudnya menjadi mencair. Yang kedua, air mendidih. Nah, perubahan wujudnya akan menjadi menguap. Yang ketiga, peristiwa adonan gulali mengental. Perubahan wujud yang terjadi akan membeku. Seperti itu anak-anak, peristiwa dan perubahan wujud yang terjadi pada gulali. Anak-anak, tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Nah, sikap bersatu itu banyak sekali contohnya. Nah, sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu, anak-anak. Nah, jadi sikap bersatu itu pasti ada tujuan tertentunya, anak-anak. Tujuan anak-anak belajar kelompok itu untuk mengumpulkan hasil yang sudah ibu guru berikan. Nah, itu sikap bersatu anak-anak. Nah, di sini ada contoh sikap bersatu lainnya. Contoh sikap bersatu yang pertama, saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. Yang kedua, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang keempat, tidak merendahkan adat istiadat lain. Yang kelima, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Ini adalah contoh sikap bersatu anak-anak. Jadi kita harus menghargai pendapat, saling menghormati, saling menghargai, tidak merendahkan adat istiadat lainnya, ya. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Beri tanda centang pada gambar berikut ini. Nah, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga yaitu gambar yang kedua, gambar yang ketiga, gambar yang keenam, dan terakhir gambar yang kedelapan. Karena gambar yang pertama itu bukan sikap bersatu, karena itu individu. Nah, untuk gambar yang kedua itu menunjukkan sikap bersatu. Karena dalam gambar ini sedang bermain bersama-sama. Nah, untuk gambar yang ketiga juga itu menunjukkan sikap bersatu karena membantu mencuci piring bersama-sama. Untuk gambar yang keempat sedang menonton TV. Nah, ini bukan menunjukkan sikap bersatu karena ini individu. Untuk gambar yang kelima sedang menjemur pakaian. Ini bukan menunjukkan sikap bersatu karena ini individu. Nah, untuk gambar yang keenam ini sedang belajar bersama. Nah, berarti ini menunjukkan sikap bersatu anak-anak. Nah, kemudian gambar yang ketujuh ini Siti sedang belajar, tapi ibunya sedang memasak. Nah, ini bukan menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga ya anak-anak. Ini individu. Nah, untuk gambar yang terakhir, gambar yang nomor 8 ini sedang bersama-sama mencuci motor. Nah, berarti ini menunjukkan sikap bersatu anak-anak. Kamu telah memilih aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Nah, coba perhatikan cerita Edo di bawah ini.
Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidur. Aku juga menolong ibu menjaga adikku. Ketika ibu memasak sarapan, pada sore hari aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Nah, di rumah kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibuku. Nah, anak-anak, apakah anak-anak saling tolong-menolong di rumah? Mungkin anak-anak menolong kedua orang tua kalian, atau menolong adik atau kakak kalian. Nah, dengan tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Nah, anak-anak, terapkan ya sikap saling tolong-menolong ini dimanapun kalian berada. Nah, bagaimana dengan ceritamu? Coba anak-anak ceritakan pengalamanmu saling tolong-menolong dalam keluarga. Tulis di buku tulis kalian ya. Cerita tentang pengalaman kalian masing-masing. Nah, anak-anak, persatuan akan membuat segala sesuatu itu menjadi mudah dan indah. Nah, bersatu itu tidak hanya di rumah, anak-anak. Namun, bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Itu tadi anak-anak pelajaran kita hari ini tema 3 subtema 4 pembelajaran yang kedua. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Semoga video Ibu bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.